Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DHCP server. Pertama bisa kita baca di sini bahwa tujuannya ialah memahami fungsi DHCP server dan klien serta mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama-tama harus kita ketahui adalah pengertian dari DHCP atau Dynamic Configuration Protocol yang merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Bisa kita lihat di sini bahwa DHCP server akan memberikan list nomor IP atau biasa disebut dengan daftar pool. Kemudian, klien akan meminta IP sesuai dengan list yang diberikan oleh server. Kemudian server akan memberikan alamat IP tersebut kepada klien. Dan ketika klien sudah mendapatkan IP sesuai request, maka nomor IP yang berada di list atau daftar pool tersebut akan dicoret atau bisa dipengertian seperti ini. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan atau list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nah, kita akan lihat bagaimana cara kerja dari DHCP server yang menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Yang pertama DHCP Discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Kemudian DHCP Over, DHCP server bisa atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Ketiga, DHCP Request, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama, diterima, dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Kemudian yang keempat yakni DHCP Acknowledgement, yang merupakan DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. DHCP ini memiliki kelebihan, yakni memudahkan dalam transfer data ke PC klien atau PC server, menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik, dan konfigurasi lain. Yang dimana DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang lebih kompleks. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. Jadi bisa kita contohkan di sini apabila di laptop A selesai menggunakan IP 192.168.1.3, maka bisa dipinjam atau dipakai oleh laptop yang lain, laptop B atau laptop 2. Kemudian yang keempat, ada kelebihannya yakni memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Yang terakhir, DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Walau kelebihannya sangat memudahkan kinerja kita, ternyata DHCP server memiliki kekurangan. Yang pertama, konfigurasi dengan range secara random, automatic IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Dan yang terakhir, konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Lalu yang kedua, kita akan melakukan percobaan atau simulasi dengan membuat skenario
bahwa kita mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikkan sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kan IP-nya kan disetting secara manual atau statik, sedangkan pada video kali ini wireless bridge-nya kita akan setting secara DHCP. Yang kita butuhkan hanyalah switch, DHCP server, 2 AP, laptop, dan smartphone. Setelah buat skema seperti ini, nah, langkah yang harus kita lakukan pertama adalah setting IP server secara statik, yakni 192.168.1.253/25 atau subnet max-nya 255.128. Nah, lihat ke server. Maaf. Ke config, pas Ethernet, lalu kita setting port statusnya harus on. IP configuration statiknya kita ketik di sini 1.253 dengan subnet max /25. Kemudian pada desktop kita setting IP-nya secara manual 1.253 dengan subnet max 255.128, default gateway-nya 1.254 dan DNS server 33.1. Kemudian aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Kita bisa namai di sini DHCP server. DHCP. Setelah itu kita masuk ke service, lalu DHCP, interface-nya mengarah ke fast Ethernet 0, service on, pool name kita bisa menggunakan server pool, lalu default gateway-nya 1.254 dan S-nya 33.1, start IP atau IP pertama yang dimulai itu 192.168.1.128 dengan subnet max 255.128. Maximum number of user, dari maksimal user yang akan menggunakan itu 50. Setelah itu bisa kita save, atau jika ingin menggunakan lagi kita bisa memberi nama yang lain. Ini server pool 1, server pool 2, lalu setting lagi, kemudian kita bisa klik add. Setelah itu, kita tinggal aktifkan DHCP client pada laptop dan handphone. Sebentar, maaf. Laptop. Di sini bisa kita desktop, IP configuration. Kan biasanya pertama static, lalu bisa kita langsung klik ke DHCP, maka ia akan merequest IP ke server, maka server akan memberikan IP-nya berdasarkan IP pool tadi, daftar poolnya, yakni 192.168.130 dengan subnet max 255.128 dan default gateway 1.25 dan DNS server 33.1. Kemudian pada smartphone kita lakukan hal yang sama, yakni static, langsung ke DHCP. Sebelumnya tadi bisa kita lihat kan 1.129, tapi kalau kita konfigurasi menggunakan DHCP lagi, maka hasilnya 1.131 dengan subnet max 255.128 dan default gateway 1.254 dan DNS server 33.1. Secara kasarannya, kalau DHCP ini itu otomatis dan lebih memudahkan kinerja kita dibandingkan statik. Kalau statik kan di video yang lama kita harus men-setting semuanya secara manual, mulai dari switch, ya kan? Kita harus menambahkan beberapa IP-nya secara manual, add satu persatu, routernya juga,
Tuh kan, kalau misalkan DHCP kan ini sifatnya otomatis, tinggal langsung melihat daftar pool yang diberikan oleh DHCP server, kemudian kalian tinggal mengambil atau requesting IP address yang sekiranya nggak digunakan, dan bisa digunakan untuk durasi. Misalkan 1.30 IP ini digunakan selama berapa menit. Jika misalkan 30 menit, ya 30 menit. Jika sudah selesai melewati 30 menit, maka IP akan dikembalikan kembali atau ditarik kembali dan tidak bisa mengakses internet seperti itu. Itu juga bisa digunakan dalam sistem demikrotik. DHCP server ini itu menguntungkan untuk beberapa seperti WiFi Corner atau ya seperti WiFi Corner itu biasanya kan kayak billing-billing gitu kan. Seingat saya seperti itu. Jadi misalkan kode ini dimasukkan lalu kita berikan IP ini jangkanya sampai berapa menit, tapi setelah itu jika sudah melewati menit yang diberikan maka akan bisa ditarik kembali. Dan seperti itu, maka kita sudahi saja video kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali kepada video selanjutnya. Saya Pratnya Paramita, NIM 023 dari jurusan Teknik Informatika, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.